Nanti sama Bapak Marwan ini gabungkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama-tama, alhamdulillah pada sore hari kita bisa berkumpul di ruang Mengaboni dalam rangka untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang kita selenggarakan, dan kemudian sumbernya adalah Bu Desi, dan sekarang kita menjalani kegiatan atau pelatihan bergerak. Selamat datang kita sampai pada tujuan kita Nabi Muhammad SAW dalam segala Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua dapat sebagai berarti. Bapak Ibu, saya mohon maaf terlambat tadi, kendala sedikit. Alhamdulillah sudah sampai. HP saya tinggal lagi saya bawa tadi. Jadi kegiatan ini yang mudah-mudahan bukan berarti Pak di sini serba bisa dan sebagainya, tapi kita sengaja mungkin ada pengalaman atau ilmu yang baru didapatkan dalam kegiatan dalam proses pendidikan bergerak. Ya, kita sengaja saling mengisi. Dan ini merupakan satu bentuk kegiatan yang seharusnya kita laksanakan setiap tahun lah. Kalau ada yang bisa memberikan narasumber yang punya rajin membuka YouTube, sehingga kegiatan-kegiatan KBM yang berubah dari waktu ke waktu, kita tidak ketinggalan terlalu banyak. Ya, bukan berarti kita tidak ada ketinggalan, pasti ada, tapi tidak terlalu banyak. Nah, nanti dalam kegiatan ini diminta kepada kita semuanya untuk mengikuti seperti tadi serahkan kepada sharing aja, kita saling mengisi. Kemudian mungkin BBC juga akan menyampaikan materi dan ilmu yang didapatkan selama pendidikan guru penggerak. Saya kira itu. Selamat pada kita semuanya. Bu Desi, saya berharap untuk tahun depan ada lagi ikuti jejaknya kita, karena kalau kita tidak ikuti kegiatan ini, guru penggerak kita akan ketinggalan. Di sekolah kita baru 2 orang, nah mudah-mudahan yang akan datang lebih banyak lagi. Saya kira demikian, dan secara resmi kegiatan diseminasi budaya positif secara resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Jadi pada sore hari ini saya di sini mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya telah menyempatkan atau meluangkan waktu untuk bisa hadir di sini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif sebagai salah satu tugas dari guru penggerak Angkatan 11 SMA 5 Tanjung Jabung Timur. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 5 Tanjung Jabung Timur, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil, Kepala TU, dan rekan-rekan guru yang berkesempatan hadir pada sore hari ini. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti kegiatan kita ini, yang mana nantinya saya berharap mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Di sini Bapak Ibu semua adalah bapak-bapak Ibu guru hebat semua yang luar biasa. Saya di sini hanya berbagi apa yang telah saya dapatkan selama hampir 2 bulan saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Itu kegiatannya dari modul 1 sampai 1.4, di mana di modul 1.4 ini saya melakukan diseminasi atau pengimbasan kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kita. Nah, jadi
di sini sifatnya hanya berbagi ilmu. Mungkin Bapak Ibu guru juga lebih banyak mendapatkan hal-hal yang saya bagikan ini di YouTube atau di pembelajaran di PMM. Mungkin di sini kita bisa sharing satu sama lain. Oke, Bapak Ibu perlu dipahami, mungkin 1 jam ke depan saya akan memaparkan materi-materi apa saja yang sudah saya dapatkan dari guru penggerak ini. Saya mohon hadir seutuhnya, present atau mindfulness, tenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak semua situasi dalam diri untuk hadir seutuhnya di ruangan ini, agar kita semua betul-betul dapat menerima atau meresapi apa yang sudah atau akan kita lakukan ke depannya nanti. Nah, sebelum saya memaparkan materi, mungkin di sini ada beberapa pertanyaan pemantik. Saya sampaikan, apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu setuju atau tidak? Tidak setuju, oke. Ini semua pertanyaan jawaban Bapak Ibu adalah jawaban kita semua pada sore hari ini ya. Kita tidak setuju dengan hal bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Jadi untuk konsep inti dari budaya positif yang ingin saya sampaikan nanti itu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Artinya di sini perubahan tentang keyakinan belajar kita. Kemudian yang kedua itu mengenai disiplin positif. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia. Posisi kontrol kita sebagai guru, kemudian keyakinan kelas, terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, jadi ada 8 materi yang akan saya paparkan mengenai konsep inti budaya positif ini. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah ya mendengar budaya positif. Nah, kira-kira Bapak Ibu apa yang terlintas di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata-kata budaya positif? Sikap yang dianggap baik, ya benar. Apa lagi Bapak Ibu? Kebiasaan baik, ya benar sekali. Yang kebiasaan yang bermanfaat, datang tepat waktu. Pokoknya yang berkaitan dengan hal-hal yang positif. Ya benar sekali jawaban Bapak Ibu semua. Bahwasanya budaya positif ini merupakan nilai-nilai yang diyakini dan diterapkan oleh sekelompok orang dalam jangka waktu tertentu sehingga menjadi suatu kebiasaan. Kemudian budaya positif ini juga dibuat melalui kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Artinya di sini budaya positif ini kita menginginkan nanti adanya motivasi intrinsik dari siswa tersebut. Jadi yang sudah kita lihat, siswa hanya patuh kepada kita ketika kita menegur. Ketika tidak kita tegur, mereka akan kembali kepada kebiasaannya. Jadi tujuan dari budaya positif ini adalah bagaimana cara kita mengelola perilaku anak itu mempunyai motivasi dari dalam, bukan motivasi eksternal. Kemudian, mengenai perubahan paradigma. Di sini kita coba melakukan praktek berpasangan atau melakukan kegiatan kepalan tangan. Mungkin saya bisa menjelaskan dulu di sini. Ada A dan B seperti guru Pak Safei misalkan dengan Ibu Suci. Nah, sebaiklah secari kertas kecil, ibaratkan bahwasanya secari kertas kecil itu adalah, kita bayangkan itu adalah benda yang berharga yang kita miliki. Bahwa itu adalah benda yang berharga kita miliki, kita genggam kuat-kuat dan kita tidak menginginkan orang lain untuk mengambilnya dari kita. Kemudian si B berusaha membujuk atau merayu Pak Safei untuk membuka genggaman tangannya. Coba Bapak Ibu boleh lakukan berpasangan.
Si A menggenggam secari kertas yang isinya adalah sebuah benda berharga yang dimilikinya. Kemudian si B atau Suci ingin membuka kepalan tangan tersebut. Kira-kira bagaimana Suci? Boleh dipraktekkan? Oke, boleh dengan membujuk, boleh dengan merayu. Nah, boleh dengan bisikan atau boleh dengan iming-iming hadiah, silakan. Oke, bagaimana Ibu Suci? Berhasil? Tidak. Ada? Oke, benar dengan Pak Ferry. Coba. Oh, kita punya dua versi ya. Oke, baik, luar biasa sekali. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Oke ya, satu versi ketika Pak Safai mempunyai benda berharga yang dimilikinya. Ketika Ibu Suci mencoba untuk membuka kepalan tangan yang ada di sama Pak Safai tidak terbuka. Kemudian versi yang satu lagi, Bu Nelly bersama Pak Ferry mencoba membuka kepalan tangan yang ada di tangannya Pak Ferry. Ternyata berhasil. Oke, di sini kita melihat dua versi ya. Nah, di sini kita coba pahami tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Bahwasanya ilusi guru mengontrol murid. Nah, tadi yang kita lakukan, kepalan tangan yang dilakukan oleh Pak Safai tadi, itu siapa kira-kira yang mengendalikan? Siapa yang kira-kira mengendalikan dirinya? Atau kepalan tangan tadi siapa yang kira-kira mengendalikan untuk bisa membuka dan menutup? Iya, itu Pak Safai ya. Nah, oke, sekarang apa yang terjadi dengan Pak Ferry? Siapa yang mengendalikan untuk bisa membuka tangan, kepala tangan yang Pak Ferry? Iya, ya faktor eksternal tadi ya. Oke, yang dilakukan Pak Safai tadi adalah mengontrol dirinya sendiri. Ketika dia mengizinkan orang lain untuk membuka, maka dia akan terbuka. Ya, ketika orang lain kita mengizinkan Ibu Suci untuk membuka, maka dengan tanpa susah payah pun akan terbuka. Seperti itulah diri kita. Apabila diri kita izinkan orang lain untuk mengatur, orang lain untuk memperbaiki segala sikap tingkah laku kita ke arah yang lebih baik, maka kita akan bisa mengikuti. Begitu juga dengan Pak Ferry. Pak Ferry bisa membuka karena dia mengizinkan Bu Nelly untuk membuka. Kalau Bu Nelly nggak bisa tinggali, kalau Pak Ferry tidak mengizinkan, bisa tidak Bu Nelly buka? Dipaksa. Nah, artinya anak murid kita seperti itu di sini. Bahwasanya anak murid kita dipaksa untuk patuh, dipaksa untuk tertib, bukan karena keinginan mereka untuk mematuhi aturan yang kita buat, bukan karena keinginan mereka untuk bisa menuruti apa yang kita suruh. Artinya apa? Ya, tata tertib yang kita buat di sekolah itu masih bersifat eksternal, belum internal. Kalau sekiranya sudah bersifat internal, maka kita tidak sulit lagi membariskan anak. Maka kita tidak akan sulit lagi untuk menertibkan pakaian, atribut, atau jam istirahat tidak ada lagi yang ke kantin. Itu kalau motivasinya sudah dari dalam. Nah, seperti itu ilusi bahwasanya guru mengontrol murid, padahal itu bukan. Yang bisa mengontrol diri murid itu adalah diri mereka sendiri. Kita hanya sebagai dianggap untuk menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan. Ketika ada kita menyuruh mereka melaksanakan, tapi itu tujuannya hanya menghindari hukuman atau ketidaknyamanan mereka. Jadi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Mungkin di sini kita memberikan reward, penghargaan atau pujian. Ini hanya ilusi manfaat. Ketika reward itu nggak ada, contohnya nih, kita pernah melakukan lomba kebersihan yang hadiahnya 1 juta untuk yang menang. Ternyata setelah lomba kebersihan itu nggak ada, tidak ada lagi anak itu berlomba-lomba untuk merapikan kelas, untuk membersihkan kelas. Ternyata apa? Bahwa semua itu penguatan positif itu ternyata tidak bersifat jangka panjang.
itu hanya bersifat jangka pendek selama 1 semester tersebut. Di semester 2 kita melihat kembali kacau, kelasnya berantakan, kemudian kotor. Nah itu bahwasanya penguatan itu ternyata juga tidak bagus, reward itu juga tidak bagus. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Nah ini menghasilkan identitas anak gagal. Menguatkan karakter dari membuat mereka merasa bersalah, itu kita membuat mereka merasa dirinya gagal, mereka merasa dirinya salah, sehingga mereka tidak percaya diri. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Nah di sini kita sifatnya hanya memaksa anak untuk tertib, memaksa anak untuk bisa melakukan apa yang kita inginkan. Nah pada dasarnya kita menginginkan itu adalah berdasarkan dari kesadaran mereka. Nah, kemudian pembelajaran dengan paradigma baru, bahwa pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang dengan menggunakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Di mana pembelajaran berdiferensiasi ini adalah konsep kita memenuhi kebutuhan belajar anak. Contoh, antara Erni, Ibu Erni yang satunya lagi, itu apakah ukuran bajunya sama? Atau dengan Bu Adawiyah, dengan Bu Tuti, apakah mereka memiliki ukuran baju yang sama? Bisa saja sama. Nah, sekarang kita lihat ke sebelah kiri saya, antara Bu Wiwit dengan Ibu Nora, dengan Ibu Nelly dan Nur, apakah mereka memiliki ukuran baju yang sama? Bisa saja sama, bisa juga tidak bisa dipakai sama sekali, bisa juga berbeda. Seperti itulah yang kita hadapi di kelas. Setiap anak itu memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Seperti halnya kita memiliki ukuran berbaju, satu kelas, satu kantor, itu kan ukuran baju kita nggak pernah sama. Apalagi kebutuhan belajar mereka. Jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi ini kita dituntut bagaimana bisa mampu menyesuaikan kebutuhan belajar anak dengan minat, bakat, dan profil belajar mereka. Jadi setiap anak itu mungkin punya gaya belajar masing-masing, punya gaya belajar sendiri-sendiri. Jadi ada yang punya gaya belajar kinestetik, mereka bisa memahami materi ketika dia bergerak, entah itu pindah tempat, entah itu dia mutar-mutar pena, entah itu dia harus berjalan, nggak bisa diam. Itu tipe belajar kinestetik. Kita sebagai guru harus memahami bahwasanya anak itu memiliki gaya belajar kinestetik yang bergerak, pokoknya nggak bisa diam. Terus ada lagi tipe belajar audio. Jadi mereka hanya bisa atau cepat memahami materi itu ketika mereka mendengar, seperti murotal. Kalau hafalan ngaji kan murotal ya. Ketika mendengar itu akan mudah untuk menghafal. Kemudian yang satu lagi ada lagi tipe belajarnya visual atau audiovisual. Ketika kita menayangkan materi video pembelajaran, mereka melihat dan mereka mendengar. Jadi setiap anak itu punya kemampuan menyerap pembelajaran itu dengan cara yang berbeda-beda. Kemudian kita pun juga menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Misalkan nih, diferensiasi konten. Ada yang namanya diferensiasi produk. Ada juga yang namanya diferensiasi proses. Jadi diferensiasi itu ada 3. Bisa kita melaksanakan ketiga-tiganya. Boleh juga kita melaksanakan salah satu. Misalkan kita ingin nih, anak ini melakukan diferensiasi produk. Berarti anak itu boleh menghasilkan produk apa saja yang mereka minati. Misal dalam bahasa Bu Adawiyah, narasi. Misalkan membuat narasi ya, paragraf. Mereka membuat prosedur teks ya. Nah, bagi anak yang suka memasak, mereka boleh membuat prosedur teksnya yang tentang memasak. Bagi anak yang suka matematika keterampilan, misalkan seni, misalkan tentang bagaimana cara membuat karya seni, mereka boleh membuat prosedur teksnya ria. Nah, seperti itu diferensiasi produk. Jadi tidak selalu produk itu hasilnya sama. Tidak selalu hasil dari pencapaian pelajaran anak itu sama. Intinya apa? Tujuan pembelajaran kita haruslah sama, tetapi hasilnya boleh berbeda.
Mungkin seperti itu yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi tujuannya apa? Supaya peserta didik kita sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi di sini profil pelajar Pancasila ini sendiri adalah sudah sangat komplit apabila keenam dimensi ini anak kita sudah memiliki. Alangkah bahagianya kita sebagai guru apabila keenam profil pelajar Pancasila ini mereka resapi dan mereka jalankan. Yang pertama, beriman dan bertakwa. Mereka memiliki ketakwaan kepada Tuhan sesuai dengan agamanya. Kemudian berkebinekaan global. Di sini kita mempunyai kultur budaya yang sangat-sangat beragam. Kita ada satu kantor memiliki semua suku ada. Jadi di sini menghargai keberagaman, ya. Kemudian yang ketiga, gotong royong. Gotong royong di sini bukan berarti kita membersihkan kelas atau gotong royong dalam mengerjakan tugas, tapi di sini lebih identik kepada kolaborasi atau kerjasama. Kemudian kreatif. Nah, kreatif ini menghasilkan gagasan-gagasan atau ide-ide baru. Kemudian bernalar kritis, memperoleh informasi dan menganalisa serta merefleksikan pemikirannya sendiri. Kemudian mandiri, itu pemahaman diri dan situasi regulasi diri. Oke, sebelum saya lanjut, saya akan sebutkan ini dulu biar lebih semangat. Ketika saya sebutkan SMA 5, Bapak Ibu boleh bilang luar biasa. Oke? Kita lihat dulu supaya tidak tegang ya. Saya SMA 5. Luar biasa. Oke, masih semangat Bapak Ibu? Oke, saya akan lanjut mengenai bagaimana perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi saya berharap Bapak Ibu bahwa hari ini setelah selesai ada oleh-oleh yang bisa dibawa berupa materi ini walaupun hanya sekilas. Oke. Nah, jadi pada stimulus respon ini kita memahami versi kita, realitas kebutuhan kita itu sama, ya. Biar melek ya Bapak Ibu, jadi tidak melek ya. Jadi oke, nah realitanya pada teori kontrol di sini realitas kebutuhan kita berbeda. Oke, nah kita sekarang masuk pada konsep yang kedua mengenai disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, saya boleh bertanya, kira-kira menurut Bapak Ibu disiplin itu apa selama ini? Disiplin yang kita ketahui selama ini seperti apa Bapak Ibu? Disiplin itu kita menegakkan aturan. Disiplin itu ketika peraturan yang kita berikan dilakukan sama anak. Ya, jadi pada dasarnya disiplin itu sekarang adalah belajar. Jadi disiplin itu adalah proses belajar. Jadi di sini disiplin ini mengacu pada disiplin diri agar anak-anak kita memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Berdasarkan apa? Berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin bukan hanya menegakkan aturan, bukan hanya melakukan apa yang kita perintah, tetapi adalah anak kita mampu bertanggung jawab terhadap apapun yang dilakukannya. Itulah makna disiplin positif. Jadi disiplin positif ini adalah salah satu cara penerapan yang bertujuan menumbuhkan kesadaran anak, di mana kesadaran itu adalah motivasi dari dalam. Ya, oke. Kita coba yang berikutnya. Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan ini mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Yang 6 dimensi itu saja diterapkan, itu sudah luar biasa pada anak-anak kita. Kemudian di sini ada kebutuhan. Nah, kebutuhan dasar manusia ini bukan hanya siswa, tetapi kita sebagai
guru juga mempunyai kebutuhan dasar yang sama. Nah, di sini kebutuhan dasar ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk memenuhi atau mendapatkan apa yang kita inginkan, yang mana semua tindakan yang kita lakukan itu adalah memiliki tujuan tertentu. Entah itu perlakuan menyimpang, entah itu perlakuan yang baik, semuanya memiliki tujuan. Jadi setiap yang dilakukan orang, entah itu positif atau negatif, itu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, termasuk kita atau anak didik kita juga, murid kita juga. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Untuk kebutuhan bertahan hidup ini berkaitan dengan makanan, tempat tinggal, keamanan, keselamatan. Itu kebutuhan dasar yang utama. Jadi jika kita menemukan anak kita di kelas ada yang tidur, ada yang lemas, mungkin ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi untuk bertahan hidup. Mungkin dari semalam dia tidak makan, pagi juga tidak sarapan, jadi lemas. Jadi di sini mungkin perlu kita ketahui bahwa kebutuhan bertahan hidup yang pertama, kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jadi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini adalah kita menjadi bagian dari kelompok, kemudian kita diperdulikan, diterima, berbagi dan kerjasama. Jadi kasih sayang dan rasa diterima ini adalah sangat banyak kasus yang kita temukan. Mungkin penyimpangan anak-anak murid kita ini adalah salah satu faktornya. Bisa saja mereka kurangnya atau tidak mendapat kebutuhan akan kasih sayang. Jadi biasanya penyimpangan itu terjadi karena kurang perhatian. Makanya di kelas dan perhatian, karena mungkin kurang diterima. Makanya kadang ketika kerja kelompok tidak mau ikut karena merasa di kelompok itu mereka nggak diterima. Kenapa nggak diterima? Karena bukan circle-nya, Bu. Karena bukan kelompoknya. Karena kita sering ya Bapak Ibu mengelompokkan siswa, hanya 1-2 orang yang bekerja, yang lain nggak mau. Kenapa? Karena merasa tidak diterima. Karena merasa itu bukan kelompoknya. Bahwasanya anak-anak kita ini juga punya circle-circle juga sekarang, sudah punya kelompok-kelompok kecil juga. Nah, kemudian yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan dasar akan penguasaan ini itu mengenai harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin dan berprestasi. Kalau ini lumayan positif untuk penguasaan ya. Jadi anak-anak kita yang suka memimpin, yang berprestasi, berarti kebutuhan dasar penguasaannya terpenuhi di sana. Kemudian kebebasan. Nah, di sini dapat ditunjukkan dari sikap mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru. Kemudian yang terakhir, kebutuhan dasar akan kesenangan. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin kita melihat anak yang suka iseng di kelas, ya berarti ya punya teman siapa dulu, Valen ya. Nah, dia suka iseng atau apa, mungkin dia butuh kesenangan, suka ngajir temannya sampai temannya marah, ya mungkin dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kesenangan tersebut. Mungkin itu tidak bisa didapatkannya di rumah, bersama teman-temannya dia bisa mendapatkan kebutuhan dasar akan kesenangan tersebut. Kemudian, nah, teori motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi kita itu ada 2, motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, motivasi ini adalah masalah yang sangat-sangat kompleks yang ada di sekolah kita, baik itu dalam hal perilaku maupun juga dalam hal pembelajaran. Nah, ada kalanya anak-anak kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dia akan mematuhi apa yang kita perintah. Nah, itu yang termasuk kepada motivasi eksternal, ya. Jadi yang berikutnya mungkin ada kalanya anak-anak mendapatkan imbalan, dia akan semangat mengejarnya. Seperti kita janjikan hadiah, itu juga merupakan motivasi eksternal. Nah, yang sebaiknya bagaimana? Bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak tersebut untuk menghargai dirinya. Jadi di sini kita bagaimana memunculkan motivasi internal itu, itulah tujuan disiplin positif. Itulah tujuan dari modul yang
saya pelajari yang terakhir ini, bagaimana menciptakan kesadaran dari diri anak itu sendiri. Kemudian, nah, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwasanya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap membuat perintah untuk diri sendiri. Artinya apa? Ketika ada pekerjaan, ketika ada tanggung jawab, bukan disuruh baru dikerjakan, tetapi diri kita sendiri untuk mereka mengerjakan tanpa diperintah. Jadi itu yang disampaikan oleh Ki Hajar. Jadi merdeka itu bukan merdeka bebas belajar, bukan. Merdeka itu bagaimana kita mampu mengelola diri sendiri, memerintah diri kita sendiri. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru itu diibaratkan sebagai seorang petani. Nah, anak-anak didik kita diibaratkan sebagai bibitnya. Nah, petani itu hanya mengontrol, mengarahkan, menuntun tumbuh kembangnya bibit yang kita tanam. Sementara bibit itu sudah mempunyai kualitas tersendiri. Kita sebagai guru hanya menuntun saja, menuntun supaya bagaimana cukup pupuknya, cukup airnya, supaya bagaimana yang kita tanam itu bertumbuh kembang jadi lebih baik. Nah, itu adalah diibaratkan kita sebagai guru itu adalah petani yang sedang bercocok tanam. Bisa berhasil, bisa juga gagal. Jadi di sini semua anak itu sudah memiliki kodratnya. Nah, kita sebagai guru hanya menuntut lakunya kepada hal-hal yang positif. Itu yang disampaikan oleh. Oke, kita lanjut nah di sini ada beberapa perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Mungkin kalau untuk hukuman dan konsekuensi sudah sering kita dengar ya. Nah, restitusi mungkin di sini hal baru. Nah, antara perbedaan hukuman dan konsekuensi, hukuman itu sifatnya tidak terencana. Pokoknya di mana kita ketemu anak melanggar, situ kita mikir, nah hukum apa nih anak? Di situ kita mikir, nah kita apa ya? Itu sifatnya hukuman. Kalau konsekuensi itu sudah disepakati sebelumnya, bahwasanya anak terlambat, misalkan nih disuruh mengungut sampah. Nah itu sudah kita sepakati dan itu sudah kita lakukan. Itu berarti konsekuensi yang kita lakukan selama ini. Nah, misalkan kita nih pas anak terlambat masuk kelas, kita suruh keliling lapangan 15 kali. Nah, itu hukuman karena tidak disepakati kecuali sudah pernah kita adakan kesepakatan. Kemudian ada lagi yang namanya restitusi. Nah, restitusi ini adalah dialog antara siswa dan guru, di mana kita menciptakan di sini menumbuhkan kesadaran anak, proses memperbaiki kesalahannya. Nah, ini yang restitusi. Kita bukan mencarikan solusi untuk anak itu, tetapi anak itu sendiri yang mencari kira-kira dia mau seperti apa, kira-kira dia mau jadi yang bagaimana ke depannya. Itu yang namanya restitusi. Kemudian di sini boleh kita jawab sama-sama Bapak Ibu. Untuk tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mencatat 100 kali dalam buku. Kira-kira menurut Bapak Ibu apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Oke, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Karena apa? Karena di sini ukurannya apa? Kertasnya yang dicoret digantikan lagi dengan kertas yang baru. Konsekuensi, oke benar ya. Kemudian yang berikut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Ya benar, konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Bu Dewi, ini yang sering kita lakukan. Hukuman, berarti kita berikan hukuman ke anak ya. Kemudian yang berikut, lari
sudah paham semua tentang apa yang dimaksud dengan hukuman dan konsekuensi. Nah, jadi yang konsekuensi tadi benar ya Bapak Ibu, bahwasanya yang menggantikan kertas itu juga konsekuensi, kemudian membersihkan tumpahan air juga konsekuensi, kemudian lari mengelilingi lapangan itu juga termasuk konsekuensi. Jadi kira-kira Bapak Ibu sudah bisa membedakan yang mana hukuman dan konsekuensi? Nah, oke, kita lanjut. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, jadi hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sementara konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi tapi tidak menyakitkan karena kita sudah buat kesepakatan, keyakinan. Kemudian hukuman itu adalah membuat anak sakit, kemudian kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi kalau hukuman itu adalah membuat anak sakit untuk jangka waktu lama, bisa secara psikis, bisa juga secara fisiknya. Nah, ini mungkin ada beberapa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian di sini kita lanjut kepada materi 5 posisi kontrol guru. Nah, kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol. Yang pertama mungkin sering juga saya lakukan, penghukum. Ya, jadi di sini mungkin saya sendiri atau kita mungkin rata-rata adalah termasuk posisi kontrol, penghukum. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Kemudian ada posisi kontrol kita sebagai teman yang dilakukan Erni dengan Valen, itu adalah posisi kontrol sebagai teman, ya. Nah, makanya dia nyaman sama Erni, Valen. Oke, kemudian ada posisi pemantau, kemudian posisi manajer. Nah, jadi yang paling bagus di antara kelima ini adalah posisi pemantau dan manajer. Itu adalah menumbuhkan motivasi intrinsik dari anak-anak kita. Kemudian di sini bisa kita lihat 5 posisi kontrol, perbedaan antara penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Nah, di sini mungkin bisa kita lihat untuk penghukum itu bisa berupa kalimat menghardik, menyakiti, kemudian untuk membuat rasa bersalah di sini hasilnya bisa saja anak kita memberontak. Kemudian bagaimana dengan kualitasnya? Bisa saja murid meletakkan guru itu di luar dunia yang berkualitas. Artinya di sini 5 posisi kontrol di sini yang paling bisa menimbulkan menghargai diri sendiri adalah manajer. Ya, jadi di sini kita merujuk kepada apa yang kita yakini, apa yang kita sepakati. Nah, di situ adalah kita sebagai guru menguatkan pribadi atau murid kita, kemudian memperbaiki cara mereka untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Oke. Kemudian, nah, di sini ada pernyataan, beberapa pernyataan boleh kita jawab sama-sama. Saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol apakah pernyataan tersebut? Membuat rasa bersalah, ya benar. Kemudian kamu tidak benar-benar melakukannya. Ketika pernyataan tersebut kita ungkapkan, posisi kontrol apakah kita sebagai guru yang sedang kita lakukan? Penghukum. Berarti kita langsung ucap anak itu tidak pernah benar. Kemudian ayolah lakukan demi ibu bapak. Mungkin teman ya. Kemudian apa nih yang kamu mau dapatkan dari stiker bintang hari ini? Pemantau atau manajer? Ini pemantau. Kita ya, yang reward, sifatnya reward itu pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini manajer. Nah, ini yang harusnya kita lakukan, kita sebagai manajer ketika anak melakukan sebuah kesalahan. Kemudian, nah ini, oke, ini posisi kontrol. Kemudian berikut keyakinan kelas. Nah, di sini kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Nah, di sini mungkin bisa kita ideologikan atau misalkan bisa kita ibaratkan mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2. Kenapa kita harus pakai helm
bila pakai motor? Tujuannya untuk keselamatan. Kemudian mengapa kita memakai peraturan 3M saat COVID? Tujuannya untuk keselamatan. Kemudian kenapa kita memiliki peraturan? Supaya untuk keamanan. Ya, semua peraturan itu adalah untuk keselamatan diri kita masing-masing. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai keyakinan untuk lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan, itu kita buat ke dalam bentuk pola keyakinan yang mana tujuannya sama-sama untuk keselamatan, tetapi kita buat dalam bentuk keyakinan. Kenapa? Karena kalau mereka sudah yakin, kita tidak perlu memerintah, karena itu sudah sugesti dari dalam diri mereka. Nah, untuk lingkup terkecil yang kita miliki adalah peraturan kelas. Nah, beranjak dari peraturan kelas itu kita bisa membuat sebuah keyakinan kelas. Kemudian ke dalam lingkungan besarnya kita bisa menjadikan lingkungan itu adalah lingkungan yang positif, sehingga terbentuklah budaya positif. Nah, di sini mungkin setiap wali kelas itu boleh nanti membuat keyakinan kelas mereka masing-masing, agar ketika melakukan pelanggaran kita bisa melakukan konsekuensi tadi. Karena konsekuensi tadi ada ketika adanya kesepakatan. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas ini, yang pertama itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan yang universal, umum, saling menghormati, disiplin, itu pernyataannya umum, yang cakupannya luas. Kemudian sedikit saja yang poin-poin pentingnya saja, yang kira-kira apa yang urgent yang perlu kita sepakati di dalam kelas itu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi kita membuat keyakinan itu tidak usah muluk-muluk Bapak Ibu. Mungkin anak kita pemalas, berarti keyakinan apa nih yang harus kita terapkan agar mereka rajin. Mungkin anak itu kotor kelasnya, bagaimana kita membuat keyakinan supaya kelasnya selalu bersih. Kemudian di sini warga kelasnya atau semua anak-anak kita di dalam kelas kita libatkan untuk membuat keyakinan kelas ini. Jadi bukan kita yang membuat, tetapi guru bersama siswa sama-sama merumuskan keyakinan kelas apa yang ingin kamu buat supaya kelasnya aman, supaya nyaman. Nah, kemudian untuk peraturan dan keyakinan kelas itu bedanya adalah pernyataannya. Kalau peraturan itu berbentuk perintah, tapi keyakinan itu bentuk pernyataannya bukan perintah, bentuk kalimatnya kalimat universal. Nah, di sini bisa kita lihat kalau peraturan itu sifatnya mungkin selalu kembalikan buku ke tempatnya, ya. Nah, kalau keyakinan kelas kita bisa membuat ke dalam bentuk tanggung jawab, apapun bentuknya itu tanggung jawab luas cakupannya, mengembalikan buku, kemudian mengembalikan barang temannya yang dipinjam, kemudian meletakkan kembali kursi yang berserakan, itu tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Jadi pada keyakinan kelas kita tidak boleh menggunakan kata dilarang. Jangan. Kita harus menggunakan kalimat-kalimat positif. Seperti di sini menghormati orang lain. Jadi kita menggunakan kalimat-kalimat positif untuk membuat keyakinan agar mereka memiliki kesadaran akan keyakinan itu berasal dari diri mereka, bukan dari perintah dari guru. Nah, di sini mungkin banyak kalimat-kalimat yang sifatnya peraturan kita ubah ke dalam bentuk keyakinan kelas. Nah, menghormati orang lain, disiplin, tanggung jawab itu adalah salah satu bentuk keyakinan kelas yang bisa kita terapkan. Nah, di sini yang ada beberapa yang sudah saya terapkan untuk keyakinan kelas. Saya coba mempraktekkan di salah satu kelas 12 untuk membuat keyakinan kelas.
libatkan untuk membuat keyakinan kelas yang mereka inginkan. Setelah itu nanti kita suruh anak untuk menempel di depan. Kita rumuskan bersama. Jika ada yang sama kita ambil salah satu saja. Jika ada yang belum sesuai kita cari yang lebih sesuai. Setelah itu baru kita lakukan penandatanganan kepada seluruh kelas. Nah, ketika terjadi sesuatu hal yang di dalam kelas itu, kita nanti bisa melakukan konsekuensi tadi. Nah, kita mungkin bisa membuat konsekuensi yang pertama teguran lisan, yang kedua teguran tertulis, yang ketiga mungkin bisa melakukan konsekuensi pemanggilan orang tua. Nah, hukum, berarti kita langsung ucap anak itu tidak pernah benar. Kemudian ayolah lakukan demi ibu bapak. Mungkin teman ya. Kemudian apa nih yang kamu mau dapatkan dari stiker bintang hari ini? Pemantau atau manajer? Ini pemantau. Kita ya, yang reward, sifatnya reward itu pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini manajer. Nah, ini yang harusnya kita lakukan. Kita sebagai manajer ketika anak melakukan sebuah kesalahan. Kemudian, nah ini, oke, ini posisi kontrol. Kemudian berikut keyakinan kelas. Nah, di sini kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Nah, di sini mungkin bisa kita ideologikan atau misalkan bisa kita ibaratkan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Kenapa kita harus pakai helm bila pakai motor? Tujuannya untuk keselamatan. Kemudian mengapa kita memakai peraturan 3M saat COVID? Tujuannya untuk keselamatan. Kemudian kenapa kita memiliki peraturan? Supaya untuk keamanan. Ya, semua peraturan itu adalah untuk keselamatan diri kita masing-masing. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai keyakinan untuk lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan, itu kita buat ke dalam bentuk pola keyakinan yang mana tujuannya sama-sama untuk keselamatan, tetapi kita buat dalam bentuk keyakinan. Kenapa? Karena kalau mereka sudah yakin, kita tidak perlu memerintah, karena itu sudah sugesti dari dalam diri mereka. Nah, untuk lingkup terkecil yang kita miliki adalah peraturan kelas. Nah, beranjak dari peraturan kelas itu kita bisa membuat sebuah keyakinan kelas. Kemudian ke dalam lingkungan besarnya kita bisa menjadikan lingkungan itu adalah lingkungan yang positif, sehingga terbentuklah budaya positif. Nah, di sini mungkin setiap wali kelas itu boleh nanti membuat keyakinan kelas mereka masing-masing, agar ketika melakukan pelanggaran kita bisa melakukan konsekuensi tadi. Karena konsekuensi tadi ada ketika adanya kesepakatan. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas ini, yang pertama itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan yang universal, umum, saling menghormati, disiplin, itu pernyataannya umum, yang cakupannya luas. Kemudian sedikit saja, yang poin-poin pentingnya saja, yang kira-kira apa yang urgent, yang perlu kita sepakati di dalam kelas itu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi kita membuat keyakinan itu tidak usah muluk-muluk Bapak Ibu. Mungkin anak kita pemalas, berarti keyakinan apa nih yang harus kita terapkan agar mereka rajin. Mungkin anak itu kotor kelasnya, bagaimana kita membuat keyakinan supaya kelasnya selalu bersih. Kemudian di sini warga kelasnya atau semua anak-anak kita di dalam kelas kita libatkan untuk membuat keyakinan kelas ini. Jadi bukan kita yang membuat, tetapi guru bersama siswa sama-sama merumuskan keyakinan kelas apa yang ingin kamu buat supaya kelasnya aman, supaya nyaman. Nah, kemudian untuk peraturan dan keyakinan kelas itu bedanya adalah pernyataannya. Kalau peraturan itu berbentuk perintah, tapi keyakinan itu bentuk pernyataannya bukan perintah. Bentuk kalimatnya kalimat universal.
Nah, di sini bisa kita lihat kalau peraturan itu sifatnya mungkin selalu kembalikan buku ke tempatnya, ya. Nah, kalau keyakinan kelas kita bisa membuat ke dalam bentuk tanggung jawab, apapun bentuknya itu tanggung jawab luas cakupannya, mengembalikan buku, kemudian mengembalikan barang temannya yang dipinjam, kemudian meletakkan kembali kursi yang berserakan, itu tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Jadi pada keyakinan kelas kita tidak boleh menggunakan kata dilarang. Jangan. Kita harus menggunakan kalimat-kalimat positif. Seperti di sini menghormati orang lain. Jadi kita menggunakan kalimat-kalimat positif untuk membuat keyakinan agar mereka memiliki kesadaran akan keyakinan itu berasal dari diri mereka, bukan dari perintah dari guru. Nah, di sini mungkin banyak kalimat-kalimat yang sifatnya peraturan kita ubah ke dalam bentuk keyakinan kelas. Nah, menghormati orang lain, disiplin, tanggung jawab itu adalah salah satu bentuk keyakinan kelas yang bisa kita terapkan. Nah, di sini yang ada beberapa yang sudah saya terapkan untuk keyakinan kelas. Saya coba mempraktekkan di salah satu kelas 12 untuk membuat keyakinan kelas. Nanti kita boleh berbagikan speak note kepada anak. Semua anak kita libatkan untuk membuat keyakinan kelas yang mereka inginkan. Setelah itu nanti kita suruh anak untuk menempel di depan. Kita rumuskan bersama. Jika ada yang sama kita ambil salah satu saja. Jika ada yang belum sesuai kita cari yang lebih sesuai. Setelah itu baru kita lakukan penandatanganan kepada seluruh kelas. Nah, ketika terjadi sesuatu hal yang di dalam kelas itu, kita nanti bisa melakukan konsekuensi tadi. Nah, kita mungkin bisa membuat konsekuensi yang pertama teguran lisan, yang kedua teguran tertulis, yang ketiga mungkin bisa melakukan konsekuensi pemanggilan orang tua. Nah, oke, kita lanjut untuk. Nah, di sini ada beberapa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin kalau untuk hukuman dan konsekuensi sudah sering kita dengar ya. Nah, restitusi mungkin di sini hal baru. Nah, antara perbedaan hukuman dan konsekuensi, hukuman itu sifatnya tidak terencana. Pokoknya di mana kita ketemu anak melanggar, situ kita mikir, nah hukum apa nih anak? Di situ kita mikir, nah kita apain? Nah, itu sifatnya hukuman. Kalau konsekuensi itu sudah disepakati sebelumnya, bahwasanya anak terlambat, misalkan nih disuruh mungut sampah. Nah, itu sudah kita sepakati dan itu sudah kita lakukan. Itu berarti konsekuensi yang kita lakukan selama ini. Nah, misalkan kita nih pas anak terlambat masuk kelas, kita suruh keliling lapangan 15 kali. Nah, itu hukuman karena tidak disepakati, kecuali sudah pernah kita adakan kesepakatan. Kemudian ada lagi yang namanya restitusi. Nah, restitusi ini adalah dialog antara siswa dan guru, di mana kita menciptakan di sini menumbuhkan kesadaran anak, proses memperbaiki kesalahannya. Nah, ini yang restitusi. Kita bukan mencarikan solusi untuk anak itu, tetapi anak itu sendiri yang mencari kira-kira dia mau seperti apa, kira-kira dia mau jadi yang bagaimana ke depannya. Itu yang namanya restitusi. Kemudian di sini boleh kita jawab sama-sama Bapak Ibu. Untuk tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Oh, mencatat 100 kali dalam buku. Kira-kira menurut Bapak Ibu apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali.
Oke, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Karena apa? Karena di sini ukurannya apa? Kertasnya yang dicoret digantikan lagi dengan kertas yang baru. Konsekuensi, oke, benar ya. Kemudian yang berikut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Ya benar, konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Bu Deli, ini yang sering kita lakukan. Hukuman, berarti kita berikan hukuman ke anak ya. Kemudian yang berikut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Untuk PJOK, untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Jadi luar biasa ya Bapak Ibu, ternyata sudah paham semua tentang apa yang dimaksud dengan hukuman dan konsekuensi. Nah, jadi yang konsekuensi tadi benar ya Bapak Ibu, bahwasanya yang menggantikan kertas itu juga konsekuensi, kemudian membersihkan tumpahan air juga konsekuensi, kemudian lari mengelilingi lapangan itu juga termasuk konsekuensi. Jadi kira-kira Bapak Ibu sudah bisa membedakan yang mana hukuman dan konsekuensi? Nah, oke, kita lanjut perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, jadi hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sementara konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi tapi tidak menyakitkan karena kita sudah buat kesepakatan, keyakinan. Kemudian hukuman itu adalah membuat anak sakit, kemudian kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi kalau hukuman itu adalah membuat anak sakit untuk jangka waktu lama, bisa secara psikis, bisa juga secara fisiknya. Nah, ini mungkin ada beberapa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian di sini kita lanjut kepada materi 5 posisi kontrol guru. Nah, kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol. Yang pertama mungkin sering juga saya lakukan, penghukum. Ya, jadi di sini mungkin saya sendiri atau kita mungkin rata-rata adalah termasuk posisi kontrol, penghukum. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Kemudian ada posisi kontrol kita sebagai teman yang dilakukan Erni dengan Valen. Itu adalah posisi kontrol sebagai teman, ya. Nah, makanya dia nyaman sama Erni, Valen. Oke, kemudian ada posisi pemantau, kemudian posisi manajer. Nah, jadi yang paling bagus di antara kelima ini adalah posisi pemantau dan manajer. Itu adalah menumbuhkan motivasi intrinsik dari anak-anak kita. Kemudian di sini bisa kita lihat 5 posisi kontrol, perbedaan antara penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini mungkin bisa kita lihat untuk penghukum itu bisa berupa kalimat menghardik, menyakiti, kemudian untuk membuat rasa bersalah di sini hasilnya bisa saja anak kita memberontak. Kemudian bagaimana dengan kualitasnya? Bisa saja murid meletakkan guru itu di luar dunia yang berkualitas. Artinya di sini 5 posisi kontrol di sini yang paling bisa menimbulkan menghargai diri sendiri adalah manajer. Ya, jadi di sini kita merujuk kepada apa yang kita yakini, apa yang kita sepakati. Nah, di situ adalah kita sebagai guru menguatkan pribadi atau murid kita, kemudian memperbaiki cara mereka untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Oke, kemudian, nah di sini ada pernyataan, beberapa pernyataan boleh kita jawab sama-sama. Saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol apakah pernyataan tersebut? Membuat rasa bersalah, ya benar. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ketika pernyataan
tersebut kita ungkapkan, posisi kontrol apakah kita sebagai guru yang sedang kita lakukan? Penghukum. Berarti kita langsung ucap anak itu tidak pernah benar. Kemudian ayolah lakukan demi ibu bapak. Mungkin teman ya. Kemudian apa nih yang kamu mau dapatkan dari stiker bintang hari ini? Pemantau atau manajer? Ini pemantau. Kita ya, yang reward, sifatnya reward itu pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini manajer. Nah, ini yang harusnya kita lakukan, kita sebagai manajer ketika anak melakukan sebuah kesalahan. Kemudian, nah ini. Oke, ini posisi kontrol. Kemudian berikut keyakinan kelas. Nah, di sini kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Nah, di sini mungkin bisa kita ideologikan atau misalkan bisa kita ibaratkan mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2. Kenapa kita harus pakai helm bila pakai motor? Tujuannya untuk keselamatan. Kemudian mengapa kita memakai peraturan 3M saat COVID? Tujuannya untuk keselamatan. Kemudian kenapa kita memiliki peraturan? Supaya untuk keamanan. Ya, semua peraturan itu adalah untuk keselamatan diri kita masing-masing. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai keyakinan untuk lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan, itu kita buat ke dalam bentuk pola keyakinan yang mana tujuannya sama-sama untuk keselamatan, tetapi kita buat dalam bentuk keyakinan. Kenapa? Karena kalau mereka sudah yakin, kita tidak perlu memerintah, karena itu sudah sugesti dari dalam diri mereka. Nah, untuk lingkup terkecil yang kita miliki adalah peraturan kelas. Nah, beranjak dari peraturan kelas itu kita bisa membuat sebuah keyakinan kelas. Kemudian ke dalam lingkungan besarnya kita bisa menjadikan lingkungan itu adalah lingkungan yang positif sehingga terbentuklah budaya positif. Nah, di sini mungkin setiap wali kelas itu boleh nanti membuat keyakinan kelas mereka masing-masing agar ketika melakukan pelanggaran kita bisa melakukan konsekuensi tadi. Karena konsekuensi tadi ada ketika adanya kesepakatan. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas ini, yang pertama itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan yang universal, umum, saling menghormati, disiplin, itu pernyataannya umum, yang cakupannya luas. Kemudian sedikit saja yang poin-poin pentingnya saja, yang kira-kira apa yang urgent yang perlu kita sepakati di dalam kelas itu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi kita membuat keyakinan itu tidak usah muluk-muluk Bapak Ibu. Mungkin anak kita pemalas, berarti keyakinan apa nih yang harus kita terapkan agar mereka rajin. Mungkin anak itu kotor kelasnya, bagaimana kita membuat keyakinan supaya kelasnya selalu bersih. Kemudian di sini warga kelasnya atau semua anak-anak kita di dalam kelas kita libatkan untuk membuat keyakinan kelas ini. Jadi bukan kita yang membuat, tetapi guru bersama siswa sama-sama merumuskan keyakinan kelas apa yang ingin kamu buat supaya kelasnya aman, supaya nyaman. Nah, kemudian untuk peraturan dan keyakinan kelas itu bedanya adalah pernyataannya. Kalau peraturan itu berbentuk perintah, tapi keyakinan itu bentuk pernyataannya bukan perintah, bentuk kalimatnya kalimat universal. Nah, di sini bisa kita lihat kalau peraturan itu sifatnya mungkin selalu kembalikan buku ke tempatnya, ya. Nah, kalau keyakinan kelas kita bisa membuat ke dalam bentuk tanggung jawab, apapun bentuknya itu tanggung jawab luas cakupannya, mengembalikan buku, kemudian mengembalikan barang temannya yang dipinjam, kemudian meletakkan kembali kursi yang berserakan, itu tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Jadi pada keyakinan kelas kita tidak boleh menggunakan kata dilarang. Jangan.
kita harus menggunakan kalimat-kalimat positif. Seperti di sini menghormati orang lain. Jadi kita menggunakan kalimat-kalimat positif untuk membuat keyakinan agar mereka memiliki kesadaran akan keyakinan itu berasal dari diri mereka, bukan dari perintah dari guru. Nah, di sini mungkin banyak kalimat-kalimat yang sifatnya peraturan kita rubah ke dalam bentuk keyakinan kelas. Nah, menghormati orang lain, disiplin, tanggung jawab itu adalah salah satu bentuk keyakinan kelas yang bisa kita terapkan. Nah, di sini yang ada beberapa yang sudah saya terapkan untuk keyakinan kelas. Saya coba mempraktekkan di salah satu kelas 12 untuk membuat keyakinan kelas. Nanti kita boleh berbagikan stick note kepada anak. Semua anak kita libatkan untuk membuat keyakinan kelas yang mereka inginkan. Setelah itu nanti kita suruh anak untuk menempel di depan. Kita rumuskan bersama. Jika ada yang sama kita ambil salah satu saja. Jika ada yang belum sesuai kita cari yang lebih sesuai. Setelah itu baru kita lakukan penandatanganan kepada seluruh kelas. Nah, ketika terjadi sesuatu hal yang di dalam kelas itu, kita nanti bisa melakukan konsekuensi tadi. Nah, kita mungkin bisa membuat konsekuensi yang pertama teguran lisan, yang kedua teguran tertulis, yang ketiga mungkin bisa melakukan konsekuensi pemanggilan orang tua. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke, ini dokumentasi ketika pembuatan keyakinan kelas. Mungkin kita perlu arahkan terlebih dahulu kepada anak-anak kita untuk masing-masing membuat keyakinan kelas. Kemudian setelah dibuat baru kita rumuskan dengan menggunakan kalimat-kalimat positif. Nah, yang terakhir itu adalah materi kita, restitusi. Nah, restitusi itu apa Bapak Ibu? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini adalah proses yang kolaboratif, mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka. Jadi di sini bukan kita yang mencarikan solusi, bukan kita yang menunjukkan kepada mereka, kamu harusnya kayak gini, kamu jangan kayak gini, kamu jangan kayak gini. Bukan seperti itu. Jadi restitusi ini kita mengembalikan kepada diri mereka, kamu harusnya bagaimana, apa yang seharusnya kamu lakukan, apakah yang kamu perbuat itu sudah bagus. Nah, kita mengembalikan kepada mereka, mereka sendiri yang menjawab dan menilai diri mereka sendiri. Kita hanya mengarahkan tapi bukan memberikan solusi. Solusi itu ada pada diri mereka. Itulah yang disebut dengan restitusi. Kemudian di sini penerapan segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ciri-ciri restitusi itu yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Oke, jadi Bapak Ibu, disiplin positif ini materi-materi kita cukup kompleks sekali. Yang pertama dapat kita simpulkan bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, bahwasanya yang bisa mengontrol itu adalah hanya diri kita sendiri. Kemudian makna dari disiplin itu adalah belajar untuk mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan yang mulia.
Kemudian kita pahami di sini bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Tujuannya untuk teori motivasi itu ada 3. Dapat kita simpulkan tadi bahwasanya motivasi itu yang pertama untuk menghindari hukuman, kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan, kemudian yang terakhir adalah untuk menghargai diri kita sendiri, yaitu menghasilkan nilai-nilai kebajikan universal. Kita bisa memperoleh keyakinan kelas dengan menghargai diri sendiri. Jadi anak-anak kita buat motivasinya motivasi intrinsik dengan bagaimana mereka meyakini tentang hal-hal positif apa yang ingin mereka lakukan di kelas tersebut. Kemudian dapat kita simpulkan 5 posisi kontrol guru, kemudian segitiga restitusi, kemudian tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, mari Bapak Ibu kita refleksi untuk kegiatan kita hari ini. Mungkin bisa 1 atau 2 orang Bapak Ibu memberikan refleksinya. Kira-kira yang pertama, hal baru apa nih yang Bapak Ibu dapatkan saat ini yang merubah paradigma Bapak Ibu? Kemudian yang kedua, perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Oke, Bapak Ibu mungkin boleh memberikan refleksi atau tanggapan dari kegiatan kita tadi. Bu Dora. Terima kasih untuk Ibu Desi. Jadi di sini saya merasa sangat ini ya positif sekali daya positif yang Ibu berikan. Jadi saya juga salah satu guru yang suka menghukum. Ya, karena menurut saya tanpa hukuman anak itu tidak berhenti untuk melakukan hal-hal yang menurut saya itu tadi tidak disiplin ya Bu ya. Jadi mungkin kita dapat merubahnya dengan hal-hal yang positif ya Bapak. Ibu aja nih kayaknya. Ibu-ibu semua kita ganti aja dengan keyakinan kelas. Jadi mungkin seperti yang disampaikan Ibu Desi tadi, kalau kita semakin menghukum anak, sebagian mungkin itu akan membuat dia jerah, tapi lebih banyak anak-anak kita itu kayaknya melihat kita tuh jadi jengkel ya. Kayak makin diulanginya lagi besok. Iya, semakin semangat dia. Karena seperti yang terlambat masuk ke sekolah itu, kalau kita hukum, kita bilang besok jangan terlambat lagi, mereka cuma bilang gini, Bu, kalau tidak ada lagi yang terlambat, sekolah itu tidak ada yang bersih-bersih. Jadi motivasinya belum ada gitu ya. Jadi kami berharap juga untuk ibu yang lebih banyak mengetahui tentang ini tadi budaya positif, karena ibu sebagai guru penggerak, kami berharap juga nanti banyak solusi-solusinya supaya kami boleh juga menerapkan budaya positif ini terhadap anak-anak di kelas. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Erni, luar biasa sekali refleksinya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan refleksinya kita pada sore hari ini? Ibu Erni atau Bu Nora, boleh satu lagi? Terima kasih. Terima kasih Bu Desi sudah memberikan ilmu yang sangat sharing yang bermanfaat ya, terutama bagi kami untuk bagaimana cara kami untuk mendisiplinkan siswa kita di kelas ya, terutama ya siswa-siswa yang bisa dikatakan sering mungkin siswa kita yang tadi Ibu bilang sebenarnya anak kita ini backgroundnya ada yang bukan nakal, bukan apa, tapi karena kurang perhatian, kurang mendapatkan kasih sayang mungkin dari rumah ada
iya, kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jadi di sini yang benar-benar saya dapatkan yang positif tadi adalah saya sendiri jadi tahu mana yang sikap yang menghukum dengan yang apa tadi konsekuensi dan manajer dan institusi. Jadi saya tahu mana. Jadi ingin berubah yang peraturan dengan keyakinan kelas tadi itu ternyata jauh berbeda. Dan hasilnya saya yakin juga nanti hasil yang kalau kita terapkan kepada itu pasti ada yang baik dibandingkan kita menghukum dibandingkan dengan kita memberikan membuat keyakinan kelas tadi. Mungkin itu. Jadi cukup terima kasih banyak Bu Desi atas sharingnya. Mudah-mudahan besok-besok ada sharing-sharing yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Oke, luar biasa, kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Saudara. Ya, alhamdulillah saya juga cukup merasa senang sekali bisa berbagi dengan Bapak Ibu guru teman saya di sekolah. Mungkin di sini yang saya dapatkan itu hanya sedikit. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa mengembangkan atau menggali sendiri kira-kira apa yang harus kita lakukan di kelas. Nah, jadi intinya di sini menurut Ki Hajar itu kita sebagai guru adalah melakukan pembelajaran itu berpihak kepada murid. Bagaimana yang kita utamakan itu adalah murid. Kita memandang mereka semua adalah siswa atau murid yang unik. Kemudian kita memahami bahwa mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda sehingga kita juga tidak perlakuan adil itu bukan memperlakukan yang sama, tetapi adil itu adalah memberikan sesuai dengan porsinya. Jadi di sini saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah sempat hadir di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya akhiri, mohon maaf juga apabila ada yang salah dalam penyampaian saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membuat keyakinan kelas, di mana ini akan kita yakini kita bertanggung jawabkan untuk 1 semester bahkan 1 tahun ke depan. Oke, jadi untuk keyakinan kelas fase B, nah di sini coba kamu perhatikan ada yang namanya peraturan kelas atau keyakinan kelas. Nah, peraturan kelas itu penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Namun, jika hanya sebatas peraturan, maka murid-murid itu hanya akan mengikuti jika ada guru. Bedanya dengan keyakinan bagaimana? Apa bedanya dengan keyakinan? Jika keyakinan kelas itu dengan membangun keyakinan kelas yang berpusat kepada nilai-nilai saling menghormati, bertanggung jawab, kerjasama, kita semua, termasuk juga saya, akan merasa lebih termotivasi untuk belajar, ya, akan lebih semangat untuk belajar dan belajar. Nah, inilah kenapa ada yang namanya peraturan kelas atau keyakinan. Kenapa kita menggunakan keyakinan kelas? Oke, jadi untuk tujuan dari keyakinan kelas ini sendiri mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang berorientasi pada nilai profil pelajar Pancasila, kemudian meningkatkan motivasi belajar murid, kemudian tujuannya dapat membangun budaya positif di lingkungan kelas. Oke, jadi di sini nilai-nilai kebajikan utama yang ada pada keyakinan kelas kita itu adalah utamakan kejujuran, kemudian rasa hormat, tanggung jawab, empati, kerukunan dan kerjasama. Nah, kerjasama yang dimaksud di sini bukan kerjasama saling bergotong royong membersihkan sampah, bukan hanya itu. Bukan kerjasama mengerjakan tugas atau mencontek, bukan itu. Tapi dalam artian kerjasama positif mencapai tujuan
tujuan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan kita sama-sama lulus dengan nilai terbaik dari kelas ini. Itu yang kita lakukan bersama. Oke. Kemudian untuk pembentukan keyakinan kelas itu, nah di sini yang pertama keyakinan kelas ini bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal yang sifatnya umum. Kemudian keyakinan kelas ini juga tidak boleh terlalu banyak, maka kamu akan sulit mengingatnya. Hanya 3 sampai 7 poin saja dari 28 yang ada. Nanti akan kita filter, akan kita saring lagi menjadi paling banyak cuma 10. Tapi semuanya terlibat untuk membuat, semuanya berkontribusi untuk membuatnya, mencurahkan pendapatnya. Kemudian keyakinan kelas ini sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan, jangan yang di luar, ya. Yang kita terapkan hari-hari saja, apa yang kita bisa lakukan setiap harinya, tapi itu kita yakini sebagai tanggung jawab kita yakini sebagai itulah yang harusnya kita lakukan. Kemudian semuanya berkontribusi, jadi semua anak ibu nanti akan berkontribusi dalam pembuatan. Kemudian setelah itu kita akan meninjau kembali yang sudah kita buat tadi. Nah, ini prosedurnya. Ada 7 prosedur untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama kita membuat, mencatat di stickboard ini dengan kalimat-kalimat positif. Kemudian kita tinjau kembali surat pendapat tentang apa yang sudah kita sampaikan. Kemudian kita tinjau ulang. Setelah itu nanti baru kita tanda tangani semuanya bahwa itulah yang kita sepakati yang ada di kelas FB2. Oke. Jadi contohnya nih, ini beberapa contoh keyakinan kelas yang ada. Misalkan nih pada keyakinan kelas pertama itu setiap anggota perlu belajar. Itu adalah bentuk kalimat positif yang dituangkan. Kemudian perlu senang, ya itu tujuan kita. Kamu sekolah ini belajar harus senang dan bahagia. Jangan sampai kamu ke sekolah tertekan. Jangan sampai kamu ke sekolah itu merasa murung. Nah itu kita upayakan setiap anggota kelas itu perlu senang. Kemudian ada lagi selalu bersikap positif. Itu universal ya, bersikap positif. Kemudian ada lagi yang membuat seperti ini, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan melarang baik orang lain. Bekerja, kemudian diterima dan dimiliki. Nah ini adalah berbagai macam contoh bentuk keyakinan kelas yang ada. Kemudian di sini ada menghormati itu seperti apa? Tampak seperti, berarti datang tepat waktu, menyapa teman dan guru, mengembalikan barang yang telah dipinjam. Contoh nih di FB1, pinjam buku, tidak dikembalikan, guru diminta baru dikembalikan. Nah, itu berarti adalah salah satu bentuk pelanggaran terhadap keyakinan kelas. Bentuknya apa? Sepele ya, pinjam buku tapi lupa mengembalikan atau lupa membawa. Nah itu kita sepakati bersama. Kemudian ada lagi menyerahkan tugas tepat waktu. Nah ini adalah beberapa contoh yang bisa nanti kamu ambil juga sebagai keyakinan kelas kamu. Kemudian oke, terima kasih. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Sudah? Kita coba eksekusi ya. Kita coba eksekusi ya. Masing-masing nanti akan mendapatkan. Silakan dibagikan. Yang sudah selesai boleh langsung. Tadi sudah, ayo langsung kita di depan. Ayo, kita terus nyusul. Semua nih? Oke, ini sudah semua. Satu orang ibu minta tolong bantu ibu baca ke depan. Ayo. Boleh, Najwa, silakan. Dalam kelas, Oke. senantiasa
membantu satu sama lain, Oke. belajar dengan senang. Ini. Menghargai. Ini Jamil. Mas 10. Oke. Sekarang tinggal 10. Silakan dibaca. Satu orang. Menghargai pendapat sama orang sama lain. Setiap masuk ke dalam kelas. Oke, kira-kira sepakat? Sepakat menjadikan dengan kelas kita. Nah, sekarang jika sudah sepakat, kita akan melakukan penandatanganan. Ini adalah kesepakatan kita bersama. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kita untuk lebih baik ke depannya, ya, supaya apapun yang kita cita-citakan bisa tercapai. Untuk kegiatan kelas kita sudah selesai. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu. Kira-kira sudah tahu belum kenapa Ibu manggil kamu ke sini? Karena Lisa sering terlambat masuk kelas ya Bu? Iya, betul. Nah, Lisa, apakah terlambat masuk kelas itu merupakan perbuatan yang baik? Tidak Bu, Lisa minta maaf, Lisa salah. Ya, tidak apa-apa. Semua orang pernah berbuat salah karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Ya, termasuk Ibu juga. Pasti juga pernah melakukan hal yang salah sama seperti Lisa. Oke, di sini kita tidak tertarik untuk mencari persoalan siapa yang salah, tetapi kira-kira kita mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, kamu pasti punya alasan nih, mengapa setiap kali sesudah istirahat selalu terlambat masuk kelas. Coba kamu ceritakan sama Ibu. Saya keasikan bermain sama teman Bu, sehingga saya lupa ke kantin. Saat saya ke kantin, bel pun berbunyi, jadi saya telat masuk kelasnya. Oke, bermain bersama teman itu seru ya? Bu. Ya, oke, kamu pasti sangat menyukainya. Nah, tapi adakah solusi yang dapat kamu lakukan agar kamu tetap bisa bermain, tetap bisa juga ke kantin, namun tetap tepat waktu masuk ke kelas? Ada Bu, saya harus membagi waktu dengan bijak. Oke, kira-kira kapan nih kamu mau mulai melakukannya? Mulai besok Bu, saya akan berusaha berkomitmen dengan tepat waktu. Oke, Lisa masih ingat tidak keyakinan kelas yang pernah kita buat dan kita sepakati bersama? Masih Bu. Kira-kira keyakinan yang mana nih yang berkaitan dengan hal ini? Disiplin dan menghargai waktu Bu. Oke, benar sekali. Nah, jadi selanjutnya kira-kira Lisa ingin menjadi pribadi murid yang bagaimana ke depannya? Saya ingin lebih bisa menghargai waktu, menghargai diri saya, dan juga menghargai guru dengan selalu tepat waktu Bu. Oke, benar sekali ya. Jadi sekarang kita sudah mendapatkan solusinya dan Ibu yakin sekali kamu bisa menanamkan nilai itu dengan baik dan dapat mengatur waktu lebih bijak lagi serta lebih disiplin ke depannya ya. Baik Bu, terima kasih. Baiklah Lisa, sekarang kamu sudah boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Freddy dari kelas FB1. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Desi untuk dapat masuk kelas tepat waktu. Saya harus bisa memanajemenkan waktu dengan baik agar saya tidak terlambat lagi masuk kelas setelah istirahat.
Sekian dan terima kasih Ibu Desi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.